di sini karyawan hitam putih berapa? Karyawan hitam putih kira-kira 3.000. Nah, 3.000 kalau kali 1.000 berapa sehari? 3.000 kalau kali 1.000 aja 3 juta. 3 juta sehari. Bayangkan kalau setahun, kalau sebulan berapa? Kalau sebulan, ini ke matematika ya lama-lama ya. Berarti Sebulan 90 juta. Nah, 90 juta. Keluarga saya itu tidak turun temurun tuh dikasih warisannya kemiskinan gitu. Jadi satu-satunya yang bisa saya lakukan ya itu tadi saya tidak melihat opportunity lain gitu. Saya ngapain gitu, dengan apa saya bisa memutus mata rantai kemiskinan dalam keluarga saya. Satu-satunya harapan saya adalah dengan pendidikan. Dengan pendidikan. Tahun kerja tapi nggak punya hasil. Yang ketiga, rusaknya rumah tangga. Artinya sudah ditinggal ke sana, suami... Iya. Di TKW kan istri nggak TKW. Yang kedua. Kita mau membahas tentang manusia dan bagaimana caranya beradaptasi terhadap manusia lainnya dengan cara berbagi terhadap sesamanya gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh membantu orang di jalanan atau menyisihkan uang atau menyumbang sesuatu itu termasuk berbagi gitu ya. Kadang-kadang berbuat hal kecil itu bisa menjadi besar ya, berbuat hal kecil bisa jadi besar. Contohnya gini, kita nggak pernah tahu kalau misalnya kita memberikan sesuatu pada orang ya, walaupun kecil tapi efeknya terhadap orang tersebut ternyata bisa besar. Mungkin kalau uang 50.000 buat kita nggak ada artinya, tapi kalau uang 50.000 buat orang lain mungkin bisa buat makan 3 hari. Bisa aja seperti itu ya. Nah, ada ini menarik nih ceritanya. Ini ada polisi yang memiliki program berbagi. Dan ini sampai masuk headline, namanya adalah Aibtu Mujianto. Coba kita lihat headline-nya sebentar. Setiap hari polisi ini keliling santuni warga yang kesulitan makan. Wow, setiap hari polisi ini keliling santuni warga yang kesulitan makan. Ini kayaknya justru kerja polisi yang benar tuh seperti ini, membantu warganya. Nah, seperti apa programnya? Karena setiap hari orang butuh makan. Anda bayangkan ya kalau di hari raya hari raya ya, apalagi Lebaran gitu ya. Oh, orang-orang berbagi nasi di jalanan. Mereka lupa loh, kalau nggak Lebaran emang nggak makan itu orang-orang. Cuman baginya pada saat Lebaran doang gitu. Nggak Lebaran pun butuh makan. Nah, ini konsep yang berbeda. Jadi langsung aja, ini adalah Aibtu Mujianto. Apa kabar, Pak Muji? Baik. Alhamdulillah. Selamat malam Pak, siap laksanakan. Laksanakan apa? Laksanakan perintah Bapak. Oh, ya. Sebelum diperintah sih, Pak lapor. Saya lapar Pak. Podo. Sama, silakan Bapak. Dia juga lapar. Sama. Baik, ini menarik karena kan ini saya rasa salah satu kerja nyata dari seorang polisi kan ya. Kan polisi itu kan mengayomi masyarakat gitu ya. Di antaranya adalah mengayomi masyarakat. Siap. Nah, ini salah satunya yang menarik adalah Anda ternyata bukti nyata, saya nggak mengatakan semua polisi, tapi Anda salah satu polisi yang bukti nyata terlihat benar-benar mengayomi masyarakat. Tapi saya punya pertanyaan, polisi biasanya bawa pistol, Anda kenapa bawa botol? Nah, ini itu beda itu ya? Iya Pak, ini botol. Botol. Nah, Bapak ini gimana sih? Botol tuh isinya air Pak, bawa uang Pak. recehan. Recehan lagi Pak. Ya tadi, langkah kecil menuju surga. Langkah kecil menuju surga. Betul. Nah, ini nggak bawa pistol, bawa botol. Tapi botol ini kayaknya bisa berguna buat masyarakat. Coba ceritain Pak ini Pak. Maaf. Nanti hilang 4.000. Ayo taruh. Kalau sampai hilang, sampai tak lupa ke botol. Enggak usah. Dia biasanya gitu-gitu ngipeng Pak, ngambil Pak. Boleh saya cerita sedikit? Boleh, silakan. Dari awalnya, Boleh. bahwa Bapak Kapolda Kalsel itu mempunyai program
yaitu selain Bimas, kami kan di Bimas, Babin Kamtibmas, yaitu tugas pokoknya Bin Lohrah, pembinaan, penyuluhan, pengarahan. Selain itu, Polda Kalsel mempunyai yaitu DDS, door to door system. Paling tidak seorang polisi Babin mengunjungi warga-warganya 5 kali. Dan ada namanya problem solving. Tatkala kami mengunjungi warga kan macam-macam. Namanya karakteristik daerah itu macam-macam. Kebetulan kami ada menemukan kaum duafa. Ya disitulah kami terpikir dengan komunitas Al-Hijrah. Kalau kita minta banyak perusahaan, Bang Dedi makan sehari berapa kali? Makan sehari 3 kali. Alhamdulillah Bohong, Pak. podo. Bohong, banyak. Banyak ya Kalau kalau 3 kali tapi sekali makan nah, 6 bungkus. sama. Kaum duafa juga begitu. Betul, butuh makan. 3 kali butuh makan. Tetapi dalam kenyataan, mohon maaf, kadang-kadang kita nyumbangnya setiap lebaran. Siap lebaran. Ya. Mungkin siap lebaran butuh makan lebih kali, Pak. Nah, dan itulah kami mencetuskan ini langkah kecil. Kalau kita belanja, ya karena ini gerakannya namanya 1000 sehari sekeluarga untuk sosial. 1000 aja sekeluarga. Sisihkan uang kita, apalagi kalau kita belanja. Namanya gini. Nah ini praktek langsung ya. Praktek. Kebetulan tadi saya habis belanja nih. Nah lain. Loh, apa itu? Oh, Pak? lain. Oh, lain itu. Nah ini kan sisanya belanja. Ambil aja uang yang kecil. Nah uang yang kecil-kecil dimasukkan aja. Yang besar janganlah. Ini contoh. Bukti nyata. Kita masukkan. Nah kita tutup. Jangan bim salah bim. Tukang sulap disampaikan ya. Jangan. Enggak, itu Pak Tarno, Pak. Ya. Ya. Nah. Jadi apa, yuk? Oke, ya. Ditaruh aja di tempat tidur kita. Taruh tempat tidur. Nah, sekali kita belanja, tapi ini diri saya sebagai contoh. Mulailah semua dalam keadaan kesadaran tanpa tekanan. Dan untuk anak-anak gimana? Anak-anak sanggupnya Pak Dedi, yang pertama kelas berapa? Anak saya yang pertama kelas 4 SD, Pak. Sanggupnya berapa sehari? Nggak disanggup, Pak, bawa makanan, Pak. Waduh, alhamdulillah. Kalau pamannya nggak makan, masukkan aja makanannya. Oh, Tapi iya. paling nggak kan 1000. Kalau sanggupnya 5000, diajari si anak untuk beramal. Betul. Ya. Kalau orang tua yang suka ngerokok, masukkan Masukin rokok sebuting, 1 sebiji ya. Rokok dimasukin, Pak. Jangan ya bentuk duit toh. Oh, duitnya. Ya. Ya, Itulah nanti yang kita setiap tanggal 10 kita kumpulkan, namanya komunitas Al-Hijrah. Kita kumpulkan berapa dapatnya. Nah, dibelikan sembako. Diberikan sembako. Ya. Buat kaum duafa. Kaum duafa keliling. Kenapa kita ngajak anak-anak? Si anak selain menyumbang langsung terjun ke lapangan, kita mengajari. Ingat Mbah Muji atau Pak Mujianto akan mati tapi ada penerusnya. Berarti anak-anak pun dari kecil Sudah sudah dilatih dilatih. untuk berbagi. Siap. Oh, nah ini ide awalnya dari siapa ini? Ide awalnya dari tadi. Kita diperintahkan sebagai polisi di lapangan harus punya ide, motivasi. Motivasi. Berarti Ya. ini ide Anda ini? Ya. Begini nih. Oke, luar biasa ya. Nah ini jadi idenya sendiri. Nah ini udah berapa orang, Pak, yang melakukan hal ini? Kita melaksanakan ini sudah 1 tahun 4 bulan. Jadi kaum duafa yang kami santuni, yang pokoknya itu ada 18. Yang pokok setiap bulan itu ya, kita keliling. Tapi bila ada informasi dari anak-anak, Mbah di sana ada orang sekolah tapi nggak mampu beli buku, ya kita sama-sama kita belikan. Yang penting jangan sampai dia putus sekolah. Jangan sampai putus sekolah. Ya. Oke, ini semua polisi-polisi melakukan hal ini di sana atau Bapak saja? Ya ini Pak, sementara ini baru 2 komunitas. Baru 2 komunitas. Dari komunitas yaitu Al-Hijrah dengan KSP, namanya Kota Baru Peduli Sosial. Itu yang dari binaan dari polisi sendiri Kota Baru. Gitu. Oke, berarti baru ya, ini baru ya. Baru 1 tahun 4 bulan. Oke, berarti udah 18 keluarga kaum duafa yang dapat santunan secara rutin. Ya, oke baik. Cika mau jadi yang ke-19 mungkin, Cika? Oh iya boleh lah, lumayan Mas Dedi. Saya disantuni gitu Pak. Pak syaratnya nggak keluarga yang harus disantuni itu seperti apa? Ada, tapi Anda tetap pakai label duafa. Oh dicap Pak? Ya. Apa sih? Apa duafa mau? Oh enggak Pak, mending yang memberi aja Pak. Biar dapat Alhamdulillah. pahalanya Alhamdulillah. ya. Oh, gitu ya. Jadi nanti sampean saya harapkan di sini karyawan hitam putih berapa? Karyawan hitam putih kira-kira 3.000. Nah, 3.000 kalau kali 1.000 berapa sehari? 3.000 kalau kali 1.000 aja 3 juta. 3 juta sehari. Bayangkan kalau setahun, kalau sebulan berapa? Kalau sebulan, ini ke matematika ya lama-lama ya. Berarti- Kalau sebulan 90 juta. Nah, 90 juta.
Berarti Jakarta. Kalau hari Minggu tidak dihitung berarti 8.675.000 Pak. Berarti Jakarta dengan adanya Mas Dedi bergerak dalam bidang botol ajaib, tidak ada orang miskin. Oh iya betul, Ya. betul. Jadi hanya dengan botol ini Ajaib. bisa membantu orang-orang miskin untuk bisa makan. Siap. Iya. Mudah-mudahan koruptor ngelihat ya. Kesian loh ngumpulin duit segini ya kan, terus tiba-tiba bangunan dikorup. Itu kan kesian gitu kan. Terus Kak, dengan program ini Bapak ada program yang berkembang gitu, selanjutnya Bapak bikin apa gitu? Dengan adanya kami sering door to door system, kami menemukan suatu rumah. Rumah itu nggak layak huni. Paling tidak kami memberi masukan kepada Pak Kapolsek masukan kepada Pak Kapolres, Pak Kapolda. Di situ dikonsep sehingga rumah tersebut yang pertamanya cuma 1 kali 2 meter itu bisa dibedah rumah oleh Bapak Kapolda Kalsel sehingga layak pakai. Yang ukurannya ada yang kemarin saya kirim gambarnya, mungkin bisa dibuka. Dari 1 kali 2 meter itu 1 kali 2 meter itu tanah Kuburan kuburan Pak. Iya, ya Pak. kira-kira, makanya di situlah Pak, kami sebagai polisi di lapangan namanya problem solving. Kalau ada masalah tentunya kami harus berbuat. Betul. Pak Dedi ngundang saya ke sini masalah nggak? Saya nggak masalah sama Bapak mah. Ya kan, makanya selesaiin saya datang ke sini. Iya. Kalau saya nggak datang masalah dong Pak Dedi. Iya, saya banyak masalah sama orang lain Pak, tapi nggak sama. Jadi intinya itu 1,2 meter, 1 kali 2 meter itu gimana ceritanya? Ya kami kan keliling ke kampung setiap hari. Kalau udah Pak Muji, itu ada orang yang nggak pantas untuk numpeti rumah. Rumahnya 1 kali 2 meter. Iya. Dan tidurnya berdiri kalau bertiga itu. Nggak, 1 orang aja Pak. Oh, 1 Kebetulan orang. bujangan dan nggak pernah nikah. Bujangan nggak pernah nikah. Iya. Ya nggak apa-apa 1 kali 2 meter kalau bujangan nggak pernah nikah mah. Oh. Nengok kanan galau, nengok kiri galau. Ya. Tapi sudah tua renta. Ya itu Orang tua. Orang tua renta. Orang tua renta kasihan. ya nggak punya keluarga. Siapa lagi kalau nggak kita yang mikir? Betul. Atau Mas Dedi mau mikir? Saya baru kepikiran sekarang Pak. Nah, kan saya nggak tahu orang tuanya di mana ya. Sekarang saya sudah tahu. Nah orang tua itu sudah punya rumah yang baik. Sudah layak. Berarti saya nggak perlu mikir lagi Pak. Nah deh. Tapi sudah layak itu berarti sekarang. Nah itu biaya dari mana itu Pak? Satu, kami karena punya pimpinan, kami konsep-konsep dengan RT Pak, estimasinya begini. Ada yang nyumbang begini, tapi semuanya biaya sebagian ditanggung oleh dinas dari Pak Kapolda Kalsel sendiri, didelegasikan oleh Pak Kapolres Kota Baru dan Bapak Kapolsek Serongga ikut turun semua. Tentunya dengan masyarakat sekitar. Dengan masyarakat Ya, sekitar. Berarti dengan memang estimasi 4 hari kerja sudah selesai. 4 hari kerja sudah selesai. Sudah selesai. Dan di porselen, tak belikan tempat tidur. Pak Diberikan- Dedi kalau mau tidur sana juga boleh. Enggak Pak, nanti kalau saya tidur sana yang 1 kali 2 siapa yang tidur Pak? Ya, jadi artinya ini program luas ya, Bisa berkembang, bisa berkembang. Oke, jadi intinya tidak monoton. tidak monoton, bisa Ya. berkembang, bisa Melihat bantu apa aja. perkembangan situasi saat ini apa. Jangan-jangan hari ini ada musibah, berarti kami dengan komunitas Alita atau KSP, kami juga turun ke jalan, harus membantu. Harus bantu. Lah, besoknya, bukan ini rencana saya. Besoknya? Andai kata di seluruh Indonesia itu ada gerakan 1000 sehari, berarti bebas orang miskin. Kalau Dan di- itu tepat sasaran. Daripada kita ngasih orang-orang di lampu merah yang nggak jelas. Betul. Karena kadang-kadang yang di TV-TV kemarin duitnya lebih banyak di kampungnya. Iya, Nah, betul. lebih baik mari kita bentuk komunitas masing-masing. hanya dengan 1 orang Rp1.000 Ya, setiap hari, ya. maka Indonesia bebas Bebas kemiskinan. kemiskinan. Oh, 1.000 sehari Indonesia bebas kemiskinan tuh luar biasa. Ini menarik ya, ini konsep yang menarik. Tapi saya rasa walaupun ada konsep begini, kayaknya nggak banyak orang juga yang habis ini melakukan gitu. Karena kebanyakan orang ngeliat ya, terus wah hebat besok lupa gitu ya. Tapi ini menarik konsepnya loh, 1.000 sehari Indonesia bebas kemiskinan. Karena pasti uangnya bisa bantu orang-orang miskin yang ada di Indonesia. Paling tidak kalau orang miskin habis kan dengan uang 1.000 kita bikin bank besoknya. Betul sekali. Jadi yang Anda butuhkan hanyalah niat dan botol. Ya, iya dong kalau niat dan botol ya Pak ya. Siap. Kalau pakai kaleng susah bukanya soalnya. Tapi ini adalah contoh bahwa
kita bisa peduli dengan orang lain tanpa harus menyusahkan diri kita sendiri. Karena hanya dengan uang receh, uang kembalian, kita bisa ngebantu orang lain. Baik, nah ini saya mau mengundang bintang tamu satu lagi. Bintang tamu ini juga hebat, bahkan mungkin Anda kalah hebat, mungkin ya. Saya yakin sih tapi. Jadi gini, wanita hebat, wanita hebat ini dia berbagi kebaikan sampai masuk ke majalah Forbes. Majalah Forbes itu majalah terkenal sekali ya di luar ya. Majalah Forbes sebagai 30 under 30, 300 top rising young leader and daring entrepreneur. Ya, masuk majalah Forbes sebagai young rising entrepreneur ya. Itu artinya pengusaha muda yang sedang menanjak naik ke atas. Dan yang menarik adalah dia bekas TKW. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Karena Anda ingin jadi guru, kenapa ingin jadi guru? Karena dulu kalau ke sekolah itu jalannya tuh udah 1 jam lebih gitu ke sekolah SD, terus sering dikasih banyak PR juga sama guru, terus di rumah tuh belum ada listrik juga kan, itu ngerjain PR hidung lubangnya udah item-item gitu, terus pas nyampe sekolah ternyata gurunya nggak ada gitu.